pagi. Pagi. Ini masih semangat? Semangat. Ya, buat mata pelajaran matematika kita harus selalu semangat karena matematika menyenangkan. Setuju nggak? Setuju. Selain semangat, kita juga tetap membutuhkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, sebelum pembelajaran dimulai, boleh dipersilahkan berdoa dalam hatinya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas bangun ruang, jarak dari antar titik ke garis. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas terkait bangun ruang kubus ya. Tapi itu dari titik ke titik. Nah, sekarang kita akan membahas dari titik ke garis. Ini sama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayak misal kalau ini mah kan ruangannya agak balok ya bentuknya. Tapi kalau persegi kita bisa langsung diterapkan nih. Kalau saya berdiri di sini, saya pengen tahu berapa sih jarak titik saya ke mikrofon itu misalnya. Tapi mikrofon itu di atas gitu ya. Kita bisa langsung cari tahu tanpa harus kita ngukur ke sana kan susah ya. Asal kita tahu panjangnya, kita bisa tahu nanti jaraknya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dari titik ke titik. Ada diagonal bidang dan juga diagonal ruang. Ini cara cepatnya masih ingat? Iya. Kalau diagonal bidang yang mana? Dari titik A ke C. Atau dari titik B ke G. Diagonal bidang. Kalau dari diagonal ruang yang di dalam ruang, berarti kalau dari A ke mana? Ke G. Ke G, betul. Kalau dari B? Ke H. Iya, betul. Karena melintasi ruangannya gitu ya. Kalau misal A-nya itu kan sisi. Kalau misal sisinya ini 6, berarti jarak A ke C langsung pakai rumus ini. 6 akar 2. Iya, pintar Nenjat. Yang lainnya kalau di diagonal ruangnya sisinya masih 6, jarak A ke G berarti berapa? Diagonal 3. Iya, betul. Sudah ingat? Nah, ini juga masih akan kita pelajari hari ini. Kenapa sih kita mempelajari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, supaya kita memahami konsepnya. Satu, kedua menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan bersama-sama membuat soal. Teman-teman buat soal, kemudian nanti ditukar dengan temannya, lalu menjawab soalnya juga. Jadi soalnya nggak dari saya, dijamin nggak susah kalau teman yang mengerjakan. Selain ingatan yang tadi, kita juga harus mengingat rumus Pythagoras. Saya sudah yakin ini di luar kepala ya. Kata lancar gitu. Nah, ini kalau diagonal ruang itu dari A ke G. Gimana kalau jarak tadi titik ke garis? Ini misalnya dari G ke AB. AB kan panjang ya, dari sini ke sini. Terus yang mana titiknya gitu? Nanti kita akan cari tahu gimana sih caranya. Nah, dapat dari titik A ke B. Kita lihat kalau pakai GeoGebra supaya visualnya lebih ada. Nanti juga teman-teman boleh pakai GeoGebra di rumahnya untuk proyek yang nantinya akan saya berikan di akhir. Nah, ini dari titik A ke dari titik G ke titik A. Kenapa ini di tengah-tengah? Karena supaya sejajar, supaya lurus gitu ya, supaya tegak lurus. Ya, kalau di A jadinya diagonal ruang. Kalau di B jadinya diagonal bidang. Nah, ini supaya lebih nanti ngitungnya mah mudah karena ini jadinya segitiga siku-siku pakai rumus Pythagoras. Ini kalau dilihat dari atas tuh segitiga siku-siku ya, lebih mudah ya. Kayaknya kalau gini mah kan gimana gitu ya. Tapi kalau udah divisualkan kan jadi lebih mudah. Nah, kita akan mencari jarak G ke AB. Nah, ini caranya. Menggunakan siku-siku. Kalau berarti dari G
atau ini titik baru disebut P, dari titik ke B berarti adalah hipotenusanya. Betul? Iya. Yang ini sudah diketahui. Kalau sisinya 8, diagonal bidangnya 8 akar 2. Kalau sisinya 8 berarti P ke B Jadi 4. Betul. Tinggal masukkan ke rumus dan dikerjakan. Nah, berikutnya kita akan membuat soal proyek teman-teman selainnya GeoGebra nanti. Itu di atasnya udah ada nama-nama budaya di Galuh, di Ciamis. Nanti ditukarnya, dicocokkan sama yang budayanya cocok gitu ya. Misal ini ada Peyem. Peyem itu apa sih? Peyem itu proses fermentasi. Nah, itu ditukarnya sama proses fermentasi. Oh, ini 9 ya, Angel. Nanti kamu ditukarnya sama ibu ya. Yang ayah dulu. Waktunya untuk buat soal 2 menit cukup. cukup. Setelah 2 menit kita akan ganti terus menjawab soal. Iya. Dibuat dulu sudut-sudutnya, nama sudutnya apa saja supaya ada. Kemudian tentukan jaraknya. Langsung dikasih nama sudutnya. Ulang ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Tidak ada ini. Langsung di sini aja ya. Tidak bisa teman-teman. Oh, itu dah soal, bikin soal gampang ya, cepat. Sudah, langsung aja ditukar sama teman sebelahnya supaya nanti teman sebelahnya yang menjawab gitu ya. Kalian bikin soal aja, pastiin soalnya bisa dijawab ya. Tadi udah dicoba dulu, sebelum tukar sudah coba dulu, ada jawabannya. Sudah ditukar? Sudah. Ungu dan apa ditukar? Warna Ciamis. Warna Ciamis ungu, betul? Betul. Sudah ditukar? Kamu karena ganjil ditukar sama punya ibu ya. Hanya menggilik itu kerajinan tradisional daerah bukan? Iya. Ya, boleh dijawab soal ibu. Di akhirnya juga dikasih nama ya. Di namanya boleh dibaliknya, itu ada yang membuat siapa, nama itu dia siapa. Kalau sudah selesai menghitung, boleh dikonfirmasi ke temannya, betul apa gimana jawabannya gitu. Udah dikonfirmasi belum? Ada yang punya aku. Ini salah, punya aku benar-benar jawaban Biar gampang ya.
membuat soal, presentasikan membuat soalnya apa. Ini mau jawab dari soal yang mana yang dijawab? Satu aja, jangan dua-duanya. Siapa yang membuat? Nanti yang menjawab berarti bagian teratur ya. Soal teratur mah gak usah dipresentasikan ya. Siapa? Oh ini kata kuncinya dulu, takut salah budaya Ciamis. Apa kata kuncinya? Proses fermentasi tradisional. Apa jawabannya? Peyem. Iya, peyem di presentasi di ini ya. Di fermentasi tradisional peyem, proses fermentasi. Boleh? Baca itu soalnya. Boleh? Mau terus juga boleh? Boleh? Enggak? Rusuknya 4 garis H ke garis AC titik H ke garis AC. Kenapa milih 4 nih? Angkanya Karena sepakapan. tapi soalnya bisa dijawab. Bisa. Boleh. Silakan jawabannya pakai itu aja. Habis. Ada yang sama nggak rusuknya 4? Iya. Beda-beda. Angka kesukaannya beda-beda. Iya dong. Kalau kamu milih angkanya angka apa? Oh, karena kan. Suka angka 8. Suka yang gitu. Jadi hasil akhirnya itu 2 akar 6 cm. Oh jadi T itu pemisalan dari garis AC ya, dan di Iya, tengahnya itu T. Ya. Ini betul kan Feby? Betul. Nanti ditulis, jangan lupa tulis namanya, nanti juga dikoreksi kembali. Boleh silahkan. Terima kasih banyak. Yang lainnya juga sudah dikonfirmasi ya tadi, betul semua. Oke, boleh proyeknya dikumpulkan, nanti dilihat. Nanti yang membuat soal juga buatan soalnya akan ikut dinilai ya, keterampilan pembuatan soalnya. Terima kasih. Ini ada ganjil ya 9 orang. Ini berangkat semua nggak? Ada yang gagal. Iya, ada yang gagal. Makanya ganjil ya. Siapa yang nggak berangkat? Betul. Yang nggak masuk? Herman. Temannya nggak masuk. Kenapa dia? Shopping. Izin gitu nggak masuk? Oh ya, izin. Konfirmasinya ke ibu juga nggak ada. Ternyata shopping gitu. Iya. Ya benar.
Udah kayak mana aja? Kayaknya Sama ini Bu dari saya sakit. dari Sasa. Iya. Tapi surat sakitnya nggak sampai ya? Dari Risa. Dari Risa dari Sodinya ada ya teman-teman? Ada ya Bu, selalu hadir. Sehat. Alhamdulillah. Sehat dan bersemangat. Ini sampai akhir pembelajaran. Ibu baru ingat mengabsen teman-teman ke di akhir pembelajaran karena kayak ada yang kurang gitu ya waktu tadi pembagian soal. Nah, jadi setelah kita mempelajari sama-sama bikin project, kita tahu ya jarak dari titik ke garis. Sebelumnya titik ke titik, di diagonal bidang, diagonal ruang, sekarang dari titik ke garis. Itu macam-macamnya bisa. Tadi juga soalnya Ibu lihat sekilas bervariasi, ada angkanya beda-beda, jarak yang ditentukan juga beda-beda. Nah, dari kesimpulan ini semua, kalau dari Ibu dulu ya, nanti dari teman-teman. Kalau dari Ibu, jarak dari titik ke garis itu ruas panjang terpendek dari yang ditarik dari sebuah garis, sehingga harus tegak lurus membentuk siku-siku. Nah, tadi terpendeknya bisa di tengah, bisa di pinggir, tapi kalau ke pinggiran nantinya jadinya titik ke titik gitu ya. Jadi tetap harus di antara garis itu. Yang terpendek garisnya yang mana? Supaya memudahkan tadi menghitung sisinya, jadi diambil tengah-tengahnya supaya sisinya bisa langsung dibagi dua gitu. Kalau dari teman-teman, kesimpulannya ada yang mau memberikan terkait pembelajaran hari ini? Saya Bu. Boleh, lucu. Jadi kesimpulan itu menemukan jarak terdekat dengan garis lurus, lalu menemukan bidang yang tepat sehingga dapat digambarkan menjadi bidang datar. Jadi menemukan garis lurusnya yang terdekat yang mana. Kemudian bidang datarnya ya tadi kayak di yang di GeoGebra, supaya lebih tervisualkan oleh kita, supaya lebih mudah gitu ya. Bagus. Yang lainnya sudah pada paham sama seperti Ucu? Alhamdulillah. Kalau yang gitu, oh, keburu kespil tadi akhirnya. Mau pantun dulu. Pergi ke glosir sama si Aas. Gracias. Gracias apa Cing? Terima Terima kasih. Betul pintar-pintar sekali anak-anak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Itu pembelajaran hari ini. Kalau di pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang dari titik ke bidang. Titik ke titik sudah, titik ke garis sudah, tinggal titik ke bidang. Saya yakin teman-teman juga pada mempersiapkan ya kalau pada mau masuk kita. Itu untuk hari ini, semoga tetap semangat dulu pertemuan berikutnya. Semangat pastinya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.